masing-masing berdoa, mulai. Nanti kita tanya Bu ya. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini, dan memang yang materi-materi yang disampaikan bersifat sangat teknis sekali. Mungkin nanti kita sampai siang ketemu, kita bahas mulai dari bagaimana sih tata cara pengisiannya di formulir, bagaimana cara menginputkannya di aplikasi. Kita bahas bersama-sama. Sebentar saya izin buka materinya dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi pengisian, sekilas mau saya teruskan penyampaian ini yang disampaikan sebelumnya oleh Direktur Pelaporan dan Statistik. Saya akan teruskan lagi informasi ini terkait dengan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting. Pemutahiran verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting adalah suatu proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemutahirannya dengan kondisi terkini di lapangan untuk kemudian dimutakhirkan sesuai kondisi terkini. Nah, ini tujuannya, nanti bisa dibaca. Ini kemudian ini kegiatan merupakan mandat dari Perpres 72 tahun 2021. Ini tujuannya, nanti Bapak Ibu bisa baca, kita sekilas saja. Nah, ini kegiatan prioritas pertama, penyediaan data keluarga berisiko stunting. Nah, di sini ini bentuk formnya seperti ini. Bentar.
Data keluarga berbasis stunting dapat peroleh hingga tingkat desa, kelurahan, by name, by address seperti ini datanya. Sumber datanya merupakan hasil dari pendataan keluarga 2021 yang dimutakhirkan 2 kali setahun sesuai amanat Perpres, yaitu melalui verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting dan pemutakhiran PK. Pemutakhiran PK sudah kita laksanakan kemarin, kemudian sekarang verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting, di mana lokusnya bukan lokus dari pemutakhiran PK yang tahun 2022 dan 2023 kemarin. Nah, ini pemetaan indikator Perpres dan Ranpasti, penanggung jawab pemerintah daerah. Perpres 72/21 ada 44 indikator. Ambil dokumentasinya. Dan seterusnya, sebentar. Kemudian 85 indikator Ranpasti. Ini ada di sini semua, Bapak Ibu tinggal baca. Oke. Ini sasarannya adalah tersedianya layanan intervensi sensitif, yaitu di sini cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. Yang di garis tebal ini kewajiban dari BKKBN, salah satunya melalui verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting. Kemudian ada cakupan pendampingan keluarga berisiko stunting, sama. Penanggung jawabnya adalah pemerintah daerah. Lalu ada tersedia data keluarga risiko stunting yang termutakhirkan melalui sistem informasi keluarga. Ini penanggung jawabnya ada pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Ini yang akan kita lakukan nanti. Ini lokusnya. Kemarin sudah kita dapatkan lokus dengan target 852 desa kelurahan se-Kalimantan Barat, di luar dari lokus PK 22 dan PK 23. Nah, ini manajemen pelaksanaannya. Identifikasi penapisan lokus ini sudah kita lakukan, kemudian dan penapisan yang lainnya, kemudian penetapan lokusnya sudah kita tetapkan kemarin. Kemudian pencetakan formulir verbal juga sudah dilakukan. Kemudian di sini ada pengorganisasian lapangan yang di garis merah ini. Prioritas pertama adalah kader TPK yang merangkap kader pendataan keluarga. Prioritas kedua, kalau yang di atas tidak ada, kader TPK-nya. Jika kader TPK-nya tidak ada, bisa dilakukan dengan kader lainnya. Kemudian ada satu orang penanggung jawab kecamatan yang difungsikan untuk approval modul pembayaran nanti. Nah, ini lokusnya. Kalbar itu sebanyak 852 desa, kelurahan. Ini organisasi lapangan seperti ini. Ya. Bisa Bapak Ibu baca nanti. Nah, ini. Kemudian di sini ada identifikasi sasaran. Sasaran untuk verbal kita yaitu PUS dengan status hamil maupun PUS yang memiliki baduta dan PUS yang memiliki balita. Jadi tidak semua data yang ada dalam formulir itu kita lakukan verifikasi dan validasi datanya. Jadi yang dijadikan sasaran adalah dari seluruh data itu dicari PUS yang kondisinya hamil, PUS yang memiliki baduta, dan PUS yang memiliki balita. Ya Bapak Ibu, baik di formulir itu, misalkan di formulir itu tercantum PUS-nya hamil, maka di verbal, oh ternyata sekarang sudah tidak hamil lagi, sekarang dia punya balita atau baduta. Ataupun walaupun di formulir ataupun di data yang tersedia itu dia statusnya tidak hamil, tapi saat ini ternyata memang di situ dia sedang hamil, maka dijadikan sasaran untuk dimutakhirkan. Ini identifikasi. Nah, ini sekilas saja tadi tentang apa namanya strategi
terkait dengan verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting. Nanti materi akan kami share dan Bapak Ibu juga bisa melihat penjelasan lebih lengkapnya karena ini saya cuma meneruskan saja informasi ini. Materi ini disampaikan sebelumnya di workshop tingkat nasional yang Bapak Ibu bisa lihat rekamannya di YouTube official BKKBN. Kita masuk ke materi terkait pengisian. Oh, ini udah 100 peserta. Sebentar, saya mau share absensi dulu. Bapak Ibu yang belum absen, maaf salah. Bapak Ibu yang belum absen, silakan mengisi daftar hadir di kolom chat. Kita masuk ke bagaimana tata cara mengisikan ataupun melakukan verifikasi dan validasi keluarga risiko stunting. Nah, ini mekanismenya. Sasarannya adalah PUS yang hamil, PUS dengan keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan atau baduta, dan PUS dengan balita, anak usia 24 sampai 59 bulan. Ya. Sini faktor risiko yang mudah diamati dan memenuhi signifikan adalah mempengaruhi terjadinya stunting, yaitu sanitasi, akses air bersih, serta kondisi 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, serta kesertaan KB modernnya. Nah, di sini untuk sasarannya. Nah, ini di sebelah kiri adalah keluarga sasaran pada formulir keluarga berisiko stunting. Di formulir itu maupun di dalam data aplikasinya, di aplikasinya itu, di situ tercantum semua PUS, baik PUS hamil, keluarga punya balita, dan keluarga punya balita. Ya. Kemudian yang menjadi sasaran untuk dilakukan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting, yang pertama adalah PUS untuk yang keluarga baru, kemudian PUS yang hamil, PUS yang punya baduta, dan PUS yang punya balita. Ya, jadi itu yang menjadi sasarannya. PUS hamil, PUS punya baduta, dan PUS punya balita, serta keluarga baru. Nih, sasaran PUS yang bukan keluarga baru atau tidak hamil atau tidak memiliki anak usia 0 sampai 23 bulan atau tidak memiliki anak usia 24 sampai 59 bulan tidak dilakukan verifikasi. Namun tetap menjadi sasaran pendampingan jika masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting oleh tim pendamping keluarga. Ya. Ini identifikasi sasaran, mengidentifikasi seluruh sasaran verbal menggunakan form R1 KRS dan daftar keluarga pada aplikasi. Cetak output dan daftar keluarga pada aplikasi berisi seluruh keluarga sasaran dan hasil penapisan faktor risiko stunting berdasarkan data hasil pemutakhiran PK22. Kemudian di sini update data sasaran, ada perbaikan data dan ada tambah data baru. Perbaikan data yaitu memperbaiki datanya keluarga sasaran verbal yang ada pada cetakan pada formulir yang tercetak, ya, maupun yang di aplikasi web dilakukan verbal, diperbaiki atau dimutakhirkan datanya dengan kondisi terkini. Contoh, keluarga yang awalnya memiliki baduta, namun saat ini badutanya sudah berusia lebih dari 23 bulan. Itu dilakukan verifikasi dan validasi. Kemudian PUS yang pada PK21 dan pemutakhirannya hamil, sekarang sudah melahirkan, otomatis bergeser dia, sudah tidak hamil lagi, tapi sekarang memiliki baduta. Kemudian penambahan data baru, yaitu keluarga sasaran verbal namun tidak ada pada cetak output R1 KRS maupun di aplikasi web, dilakukan verbal dan tambah data baru. Ya. Contoh, keluarga pindah ke wilayah tersebut dan berencana menetap minimal 12 bulan.
ataupun keluarga yang belum terdata di PK21 dan pemutakhirannya. Ini untuk data keluarga barunya. Pengolahan datanya di sini ada dua metode, metode formulir dan smartphone. Metode formulir diinputkan data hasil kunjungan rumah ke rumah pada aplikasi web oleh operator data. Nanti aplikasi webnya itu menginduknya ke aplikasi SIGA, siga.pkkbn.go.id. Sedangkan untuk metode smartphone, input data kunjungan rumah ke rumah langsung dari aplikasi berbasis Android, ya, melalui handphone TPK ataupun handphone kadernya. Nanti untuk aplikasinya, nanti ada link untuk download aplikasinya, bukan di melalui Play Store, tapi ada link tersendiri. Ini jenis formulirnya. Jenis formulir verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting. Yang pertama, form R1 KRS cetak output. Yang kedua, form R1 KRS kosong. Yang ketiga, form kosong individu anggota keluarga. Apa maksudnya di sini? Formulir R1 KRS cetak output merupakan formulir cetak output berisi data by name keluarga sasaran dan penapisan faktor risiko stunting berdasarkan hasil PK21 dan pemutakhirannya. Yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting sesuai dengan kondisi terkini. Formulir R1 KRS kosong merupakan formulir kosong yang digunakan untuk kegiatan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data keluarga berisiko stunting sesuai dengan kondisi terkini bagi keluarga yang belum terdata pada PK21 dan pemutakhirannya. Ya. Kemudian ada lagi form kosong individu anggota keluarga. Merupakan formulir kosong yang digunakan untuk mencatat data individu anggota keluarga bagi keluarga yang belum terdata pada PK21 dan pemutakhirannya, atau ada perubahan atau penambahan ataupun pengurangan anggota keluarga pada keluarga yang sudah terdata pada PK21 dan pemutakhirannya. Nah, pengisiannya. Nah, ini bentuk formnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di atas ada kode wilayahnya. Sebentar, saya cari untuk. Nah, di sini ada apa namanya ya? Wilayahnya, RT berapa, RW berapa, kelurahan apa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Kemudian di sebelah kanan atas ada jumlah keluarga sasaran. Hasil dari pemutakhiran yang lalu sebanyak 24, hasil verify lapangan nanti ini diisikan. Kemudian jumlah keluarga berisiko stuntingnya, hasil pemutakhiran PK-nya ada berapa, hasil verify di lapangan ada berapa. Ini disesuaikan. Ya. Kemudian di sini ada nomor kode keluarga Indonesia, ini merupakan hasil dari generate aplikasi pemutakhiran PK 20 mohon maaf, hasil dari aplikasi pendataan keluarga dan pemutakhirannya. Jadi ini bukan NIK, tapi kode keluarga Indonesia yang dikeluarkan oleh BKKBN merupakan hasil dari pendataan keluarga dan pemutakhirannya. Kemudian nama kepala keluarga, nama istri, status keluarga. Kemudian di sini ada sasaran, punya anak baduta, punya anak balita, pus hamil. Kemudian di sini ada penapisannya. Penapisan terbagi menjadi dua kelompok, fasilitas lingkungan tidak sehat yang terdiri dari sumber air minum utama dan sanitasi ataupun jamban. Kemudian kelompok yang kedua adalah pus yang terdiri dari pus 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak, serta bukan kesertaan KB modernnya. Kemudian di sini ada kategori keluarga berisiko stunting, peringkat kesejahteraan yang otomatis, kemudian pendampingan oleh TPK, ini apa yang didampinginya, tanda tangan keluarga sasaran. Nah, di sini ada status keluarga. Ini sama seperti pendataan keluarga. Status keluarga nanti kita bahas, ada penjelasannya. Keluarga tersebut ada atau bisa dijumpai, pindah, meninggal satu keluarga, tidak ditemukan,
keluarga bercerai, status keluarga diisikan dengan kode. Kemudian pada tiap-tiap kolom di sini ada PK22 dan ada verbal. PK22 maksudnya adalah hasil dari pemutakhiran PK22 yang lalu maupun hasil dari pendataan keluarga 2021 yang lalu. Kolom verbal inilah yang Bapak Ibu isikan untuk pemutakhirannya, ya. Hati-hati dalam pengisian ini, ada yang berupa tanda checklist dan tanda silang, ada juga yang berupa kode angka. Nah, yang ini adalah form kosong R1 KRS, ya, digunakan untuk keluarga baru ataupun keluarga yang belum pernah terdata di PK21 dan pemutakhirannya, ya. Sini catat keluarga baru pada form kosongnya. Sini nomor kode keluarga Indonesia ini dikosongkan saja, nama kepala keluarganya siapa, nama istrinya siapa, status keluarganya apa, kemudian dan seterusnya. Sini berarti diisikan yang di kolom verbalnya saja, karena di kolom PK22-nya tidak ada karena dia baru, keluarganya baru, belum pernah didata di PK21 maupun pemutakhirannya. Kemudian tulis data anggota keluarganya pada form kosong individu anggota keluarga. Ada form tersendiri. Jadi form kosong itu ada dua macam. Yang pertama form ininya untuk keluarga risiko stuntingnya, yang kedua adalah form individunya. Jadi di sini siapa nama kepala keluarganya diisikan lagi, dijabarkan lagi di bagian anggota keluarganya, individu anggota keluarganya, ya. Nah, Bapak Ibu, ini untuk pengisian form kosong individu anggota keluarganya. Kode keluarga Indonesia diisikan dengan angka 9 sebanyak 3 kali bagi keluarga baru ataupun keluarga yang belum pernah terdata pada PK dan pemutakhirannya. Ataupun diisi dengan kode keluarga Indonesia bagi keluarga yang sudah terdata tetapi terdapat perubahan ataupun penambahan ataupun pengurangan anggota keluarganya. Misalkan ada keluarganya nambah anggota keluarga baru, bayi baru lahir, dicatatkan yang sebelumnya di sini. Misalkan kode yang pertama ini 19 dan seterusnya, keluarga Pak Afrianto, misalkan ada anak yang baru lahir, maka ini kode keluarganya di sini mana sih? Dituliskan, ya. Kemudian nomor anggota keluarganya berapa, kemudian di sini nik anggota keluarganya, namanya, hubungan kepala, misalnya baru lahir berarti anak, kode 3, tanggal bulan lahirnya, kemudian kode ibu kandungnya apa untuk yang statusnya anak. Nah, ini kalau dia keluarga belum pernah terdata, maka diisikan seluruh anggota keluarganya di sini, ya. Kode 1 kepala keluarga adalah suami atau duda atau janda atau seorang yang belum kawin yang mengepalai suatu keluarga. Kode 2 istri, pasangan dari kepala keluarga. Kode 3 anak adalah anak kandung atau anak tiri ataupun anak angkat yang belum menikah serta masih dalam pengasuhan dan tanggung jawab kepala keluarga. Yang keempat, anggota keluarga lainnya, ya. Dapat data sebagai anggota keluarga hanya ketika memiliki hubungan kekeluargaan, tidak memiliki orang tua kandung dan tidak berstatus kawin. Ya. Kemudian di sini tanggal bulan lahirnya, kode ibu kandung ini hanya berlaku untuk yang statusnya anak. Jadi diisikan sini kode ibu kandungnya pada kolom berapa, misalkan pada baris berapa. Misalnya sini baris kedua adalah ibu kandung dari yang baris ketiga ini, berarti ibu kandungnya di baris kedua dan seterusnya, ya. Nah, ini mohon maaf bukan barisnya tapi nomor anggota keluarga pada pada apa namanya ini, tabel ini. Di sini kan Raditya, dia anak dari Ibu Rani, berarti Raditya ini kode ibu kandungnya 02. Nanti misalkan di bawah ada keluarga lain lagi tidak masalah karena kan di sini kode keluarga beda.
Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh dari beberapa keluarga. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Mana ininya ya? Nah, ini berarti pengertiannya yang bagian atas ini adalah keluarga baru. Bentar, mana? Ya. Nah, ini keluarga baru, ya. Kemudian di antara keluarga yang satu dan keluarga berikutnya diberi satu baris kosong untuk menandakan batas antara keluarga A dan keluarga B seperti ini, ya. Ini keluarga yang di atas keluarga baru, kemudian di bawahnya ini ada keluarga eh, yang sudah terdata, ya. Tapi terdapat perubahan dan penambahan anggota keluarga. Pak Afrianto sini kan. Kemudian di istrinya. Lalu di sini ada penambahan anggota keluarga lagi nih, anak, ya. Kemudian di sini ada anggota lagi nih, anak, ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada penambahan untuk data keluarganya. Kemudian ini yang ketiga juga ada keluarga lain lagi. Di sini terdapat pengurangan anggota keluarga, ya. Sini misalkan keluarganya kepala keluarga Pak Budi, istrinya Ayu, kemudian anaknya Mirna. Di sini tandai anggota keluarga yang dihapus dari daftar keluarga karena meninggal atau bercerai. Di sini silang. Ini seperti ini. Kira-kira bisa dipahami ya Pak Ibu, karena tidak serumit pendataan keluarga. Nah, petunjuk pengisian form R1 KRS, identitas wilayah, mulai dari provinsi sampai ke tingkat RT-nya, dan sudah terdaftar di master wilayah PK23. Ringkasan data di sini adalah diisi dengan jumlah keluarga sasaran yang memenuhi minimal salah satu kriteria sasaran. Ya. Dengan ketentuan jika keluarga terpenuhi lebih dari satu kriteria, maka dihitung satu kali dengan sebagai keluarga sasaran. Ini hasil verbalnya. Kemudian di sini ada jumlah keluarga risiko stunting diisi dengan jumlah keluarga berisiko stunting sesuai hasil verbal di lapangan. Kemudian periodenya di sini sudah tercetak 2023. Nah, kita kembali ke R1 KRS form yang besar itu. Di sini ada nomor kode keluarga Indonesia, nama kepala keluarga, nama istri, dan status keluarga. Kode keluarga Indonesia berisi angka yang menunjukkan kode keluarga Indonesia yang digenerate oleh sistem dan bersifat unik hanya satu untuk setiap keluarga. Ini hasil dari PK21 dan pemutakhirannya. Bagi keluarga baru yang belum terdata pada PK dan pemutakhirannya, otomatis kode keluarga Indonesia tidak punya. Maka diisikan angka 9 sebanyak 3 kali saja. Lalu di sini ada nama kepala keluarga, nama istri, berisikan nama kepala keluarga dan istrinya jika ada yang telah terdata pada PK dan pemutakhirannya. Jika keluarga sasaran baru atau belum terdata pada PK dan pemutakhirannya, diisi dengan nama kepala keluarga dan istrinya jika ada, sesuai dengan identitas kependudukannya. Jadi jangan nama panggilan. Misalkan di sini contohnya di sini misalkan nama istrinya di sini Kartila nih. Karena panggilannya Ila ditulis Ila, jangan. Tapi tulislah sesuai dengan identitas KTP-nya. Ya. Kemudian status keluarga. Status keluarga ini diisi dengan kode. Ya. Kode 1 adalah ada jika keluarga terdata sebelumnya ditemukan dan ada pada wilayah bersangkutan. Ini sama definisinya dengan di pendataan keluarga dan pemutakhiran pendataan keluarga. Kode 2 itu artinya pindah. Jika keluarga terdata sebelumnya
namun saat verbal pindah seluruh anggota keluarganya. Kode 3 seluruh anggota keluarga meninggal dunia. Hati-hati. Kode 3 ini artinya bukan salah satu anggota keluarganya yang meninggal, tapi seluruh keluarga meninggal. Seluruh anggota keluarganya meninggal. Kok bisa? Bisa aja. Misalkan terjadi kecelakaan ataupun kena bencana. Ya. Kode 4 tidak ditemukan. Artinya datanya sebelumnya ada namun tidak ditemukan saat verbal. Tidak ada lagi nih entah kemana. Bukan pindah, bukan juga meninggal, tapi tidak ada. Kemudian kode 5 keluarga bercerai. Ya, jika keluarga terdata sebelumnya ada nih sebagai pasangan suami istri. Namun ketika verbal sekarang dia statusnya sudah bercerai, maka diisikan kode 5. Dan kode 6 ini keluarga baru. Jadi keluarga baru yang belum terdata pada PK dan pemutakhirannya. Ya. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Pada pemutakhiran PK 22, Pak Afrianto tercatat memiliki istri bernama Nurobila dan satu orang anak bernama Rizky Eka. Pada saat dikunjungi di Verbal 2023, ternyata Pak Afrianto sudah berpisah dengan istrinya dan menikah lagi dengan Nadia, serta dikaruniai seorang anak bernama Dwi Ratna. Ya, di sini pada di form R1 KRS yang ada cetak namanya, nama istrinya dicoret, ya. Status keluarga ada, ya kan. Kemudian di form individu anggota keluarga ditambahkan data istri dan anaknya lengkap-lengkap, diisikan lagi nih data nama kepala keluarganya, kemudian nama istrinya yang baru sekarang, ini nama anaknya, dan nama anak yang dibawa oleh istrinya tadi, anak tirinya, anak tiri dari Bapak Afrianto. Nah, di sini. Nah, di sini terlihat untuk kode ibu kandungnya pada bagian nih mana anunya ya. Start. Nah, pada bagian yang ini Rizky Eka ini anak kandung dari Pak Afrianto, kan tadi ibunya sudah tidak ada, meninggal, ini meninggal atau bercerai sini. Maka kode ibu kandungnya menjadi 00 karena yang ada di sini nah, karena yang ada di sini ini adalah ibu tirinya karena istri dari Pak Afrianto yang baru. Dan Ibu Nadia ini membawa anak kandung bernama Dwi Ratna, sehingga pada Dwi Ratna kode ibu kandungnya adalah ini 2. Artinya pada hubungan kepala keluarga yang kedua, si istri Pak Afrianto. Jadi kalau dilihat di sini, Dwi Ratna adalah anak tiri dari Pak Afrianto, Rizky Eka adalah anak kandung Pak Afrianto. Begitu cara bacanya. Kira-kira bingung nggak Bapak Ibu? Bingung ya? Bingung? Saya ulangin. Untuk misalkan keluarga, ini contoh kasus Pak Afrianto, istrinya dengan istrinya bernama Nurobilah dan satu orang anak Rizky Eka. Ya, pada saat kunjungan verbal 2023 ternyata Pak Afrianto sudah berpisah dengan istrinya dan menikah lagi dengan Nadia. Si Nadia ini punya anak bernama Dwi Ratna. Ya. Oh, maaf, si Nadia serta dikaruniai seorang anak bernama Dwi Ratna, anaknya Dwi Ratna. Nah, di form R1 KRS istri yang lama ini dicoret, status keluarga ada ditemui. Nah, kemudian di form individu anggota keluarga itu diisikan nama anggota keluarga lengkap-lengkap dari Pak Afrianto ini. Pak Afrianto, istrinya yang baru, kemudian anak Pak Afrianto yang dari istri sebelumnya, dan Dwi Ratna, anak dari si Ibu Nadia tadi. Ya. Kode ibu kandung di sini karena si
Rizky Eka ini ibu kandungnya bukan Ibu Nadia ini, maka diberi kode ibu kandung 00. Sedangkan Dwi Ratna karena dia anak kandung dari Ibu Nadia ini, maka kode ibu kandungnya 02. Artinya ibu kandungnya berada pada yang hubungan keluarga dengan kepala keluarganya istri ini. Ya. Nih, seperti ini. Ya. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada keluarga sasaran, ya, keluarga sasaran verbal. Di formulir yang tercetak maupun di data pada aplikasi itu semua push dan semua yang menjadi sasaran itu semua ada di situ. Nah, namun kita harus pilah lagi yang untuk sasaran verbal adalah push yang hamil maupun push yang punya balita dan yang punya balita, ya. Nah, balita di sini diisikan dengan tanda V atau checklist jika keluarga tersebut memiliki anak berumur 0 sampai 23 bulan atau tanda X jika tidak memiliki anak berumur 0 sampai 23 bulan. Jadi baduta di sini sudah ada keterangan di atasnya yang di bawah 2 tahun. Nah, sebelahnya ada balita, bawah 5 tahun diisikan dengan tanda V atau checklist jika keluarga tersebut memiliki anak berumur 24 sampai 59 bulan atau tanda X jika memiliki anak mana tadi? Dan tanda X jika tidak memiliki anak berumur 24 sampai 59 bulan. Artinya di sini untuk kategori anak 2 sampai 5 tahun, ya. Nah, saya tulis dulu di sini. Yang ini untuk kurang dari 2 tahun. Kemudian yang ini untuk 2 sampai 5 tahun, ya. Jadi dipilah yang baduta itu berarti di bawah 2 tahun, yang balita berarti 2 sampai 5 tahun. Ya, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut. Kode push, ya, diisikan dengan tanda checklist atau V jika keluarga tersebut ada istri berumur 15 sampai 49 tahun atau tanda silang jika istri berumur kurang dari 15 tahun ataupun lebih dari 49 tahun, ya. Jadi kategori pushnya di sini berdasarkan rank umur 15 sampai 49 tahun dan ada pasangannya. Jadi sama seperti definisi di PK 21 dan pemutakhirannya, namanya juga push, berarti ada dua kata pasangan dan usia subur. Jika tidak ada pasangannya berarti bukan push. Jika ada pasangannya tapi umur istri di luar rentang umur ini, rentang umur 15 sampai 49 tahun berarti dia bukan push. Jadi push bisa dikategorikan push jika pertama memiliki pasangan, memiliki suami, yang kedua umur si istri 15 sampai 49 tahun. Kemudian push hamil. Ya. Jika kolom 11 atau keterangan pushnya dia push, kemudian jika push tersebut berstatus hamil, maka diisikan di sini dengan tanda V. Tapi kalau dia tidak hamil, maka diisikan tanda silang. Jadi cara pengisiannya seperti ini. Mana ya? Sini misalkan dia push. Oke. Dia hamil, berarti begini, ya. Misalkan yang ini dia sebelumnya push, sekarang sudah tidak push lagi. Kita kasih silang, ya. Kemudian ini juga
silang. Ya. Nah, misalkan ini sebelumnya memiliki balita, sekarang anaknya sudah tidak balita lagi, sudah di atas 5 tahun, maka ini isikan dengan tanda silang. Ya. Kemudian ini misalkan sebelumnya dia tidak punya anak 2 tahun ke bawah, tapi di tahun 2022 dia baru melahirkan, maka isikan seperti ini. Ya, balitanya sekarang sudah besar. Ini silang. Ini masih pus. Sekarang dia tidak hamil. Nah, seperti ini cara pengisiannya Bapak Ibu. Ya, misalkan ini kondisinya masih sama. Ini anaknya sudah tidak balita lagi, kita silang. Nih, misalkan nih silang. Jadi cuma silang checklist sama kode angka ya. Ya. Jadi mohon hati-hati dalam pengisiannya. Ada yang diisikan dengan tanda silang dan checklist, ada juga yang diisikan dengan kode angka. Untuk sampai sasaran ini masih menggunakan silang dan checklist. Kemudian kita lanjut untuk pengisian penapisannya. Nah, ini hati-hati pada kolom penapisan ini ada yang menggunakan tanda checklist dan silang, dan ada yang menggunakan kode angka. Ya. Nah, contoh, fasilitas di lingkungan tidak sehat, keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak. Ya, di sini kita tidak usah membingungkan dengan kata tidak mempunyai sumber air minum yang tidak layak, karena yang diisikan adalah kode angka. Ya, begitu juga dengan keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Ini diisikan juga dengan angka. Di sini kode angkanya air kemasan untuk kepada Bapak Soeharto S. ya Bu, halo. Nah, di sini misalkan dia menggunakan air kemasan isi ulang, berarti di sini diisikan dengan kode kode angka 1 misalkan, ya. Diisikan dengan air minum utama, misalkan dia menggunakan air hujan mana nih? 9. Berarti ini kodenya 9. Nah, ya. Kemudian ini menggunakan air misalkan air ledeng. Kode 2. Oh, jelek angkanya ya, 2-nya. Mudah-mudahan terbaca seperti angka 2. Ya. Untuk fasilitas lingkungan tidak sehat ini diisikan dengan kode angka. Kemudian keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Apa maksudnya? Diisikan dengan kode angka yang menunjukkan fasilitas buang air besar. Kode 1 jamban milik sendiri dengan leher angsa dan tangki septic tank atau tangki IPAL. Pokoknya di septic tanknya berarti di septic tank. Kode 2 jamban pada MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septic tank. Kode 3 lainnya, kode 4 tidak ada. Misalkan yang ini keluarga ini memiliki jamban dengan leher angsa dan tangki septic tank. Leher angsa itu yang baik itu kloset duduk maupun kloset jongkok, ya. Kenapa dibilang leher angsa? Karena kalau kloset itu dibalik itu bentuknya seperti kepala angsa seperti ini. Tapi Bapak Ibu jangan coba membalik kloset yang ada di toilet Bapak Ibu sekalian. Tumpah nanti. Ya, misalkan ini jamban milik sendiri dengan leher angsa, ya. Oh, misalkan yang ini yang nomor baris kedua, karena dia rumahnya di pinggir sungai. Pengukuran. Langsung. Jadi kemarin aja nanti kalau misalnya barang datang, Ibu Karena rumahnya di pinggir sungai, WC-nya menggunakan layar angsa, tapi tidak pakai septic tank, tapi langsung nyemplung. Berarti kodenya 3. Aduh, kok jelek tulisannya.
kodenya misalkan 3. 1 misalkan tadi. Ini berapa nih? 1, 9. Ini 2. Kemudian ini misalkan dia menggunakan jamban komunal. Apa tuh jamban komunal yang dipakai secara bersama-sama? Ya. Biasanya itu ada yang bantuan dari pemerintah dibuatkan satu jamban untuk satu lingkungan, satu kawasan secara bersama-sama itu ada tangki ipalnya tuh seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira jelas nggak Pak Ibu? Jadi untuk fasilitas lingkungan tidak sehat, sumber air minum dan jamban itu diisikan dengan kode angka. Ya. Nanti dapat silang sama checklist dari mana? Itu dari pengolahan aplikasi ketika ini sudah diinputkan ke dalam aplikasi, otomatis akan keluar hasilnya. Bang Nanda, Ya, silakan. Siapa nih? ini Dari siapa nih? Halo, halo. Ya, gimana? formulir sama dengan aplikasi. Halo, apa? Halo Bang, Ya, gimana? sama enggak untuk yang formulir? Sama enggak dengan yang formulir dengan yang aplikasi Bang? Sama lah bentuknya. Awalnya lembut. Oh, Cuman sama ya bentuknya ya berarti. beda. Sama kayak PK, Pak. PK yang formulir dengan yang di aplikasi kan pertanyaan-pertanyaannya sama. Iya kan? Betul nggak? Nanti kita Iya bahas. Bang. Bang Nanda, Iya, Pak. Pak Rusli nih pasti nih suaranya. ini ngelak nggak kita nih? Siapa nih Pak? Siapa Pak Rusli kah? Heeh. Capek nih bawa PK kalau perpal lagi. Oh, Boleh sama ngelak? Pak. Saya pun juga, Pak. Udah kita laksanakan ya. Yang jelas kader untuk verbal ini tadi sudah disebutkan di awal, kader TPK ya. Kalau tidak ada kader TPK baru boleh kader yang lainnya. Karena nanti kaitannya ketika untuk aplikasinya nih, aplikasi yang smartphone-nya, yang aplikasi smartphone itu menggunakan user dari kode register TPK yang Bapak Ibu buatkan kanalnya di SIGA. Ya. Di kanal di SIGA itu kan nanti dapat kode register untuk tim TPK. Nah, itu digunakan untuk login pada aplikasi penginputannya. Nah, langsung tuh. Nggak pakai kita sendiri, tapi langsung gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kemudian di sini penunjuk pengisian formnya masih lanjut lagi. Tadi penapisan yang fasilitas lingkungan tidak sehat. Sekarang ada lagi penapisan dari Pustralu dan bukan Pustaka KB modern. Pus 4 terlalu. Yang kolom pertama terlalu muda, umur istri kurang dari 20 tahun. Ya. Jika kondisinya adalah pus, maka jika pus tersebut berumur pada istrinya, maksud saya, pus tersebut istrinya kurang dari 20 tahun ketika verbal ini, maka di tanda checklist ya. Jika istrinya tidak atau di atas dari 20 tahun, maka diisikan dengan tanda silang. Ya. Kemudian jika dia bukan push, maka diisikan tanda strip. Ya, ini tanda min. Kemudian berikutnya adalah terlalu tua, umur istri antara 35 sampai dengan 40 tahun. Ya. Diisikan dengan tanda V jika umur si istri ketika dilakukan verbal ini di antara 35 sampai 40 tahun. Ya. Jika di luar itu ataupun tidak push, maka diisikan dengan tanda min, tanda strip. Ya. Nah, saya ambil dulu, coret-coret dulu. Nah, ini misalkan, oh sini istrinya tidak 20 tahun. Tetapi istrinya di sini berarti tanda checklist.
Kemudian terlalu dekat jika anak kandungnya berumur 0 sampai 59 bulan dan jarak kelahiran dengan anak kandung sebelumnya kurang dari 2 tahun. Jadi jika anak yang terakhirnya nih, anak terakhirnya masih kategori balita, kemudian dengan anak sebelumnya itu jaraknya kurang dari 2 tahun, maka diisikan dengan tanda V. Ya. Kalau dia tidak kategori itu tanda silang. Ya. Kalau dia bukan pus, maka kasih strip. Misalnya ini di atasnya kan sudah dijelaskan untuk yang pus. Jadi kalau dia bukan pus, maka dikasih begini saja. Ya, sampai ke sini. Ini kalau dia bukan pus. Kemudian anak terlalu banyak. Ya. Jika pus tersebut istrinya memiliki anak lahir hidup sebanyak 3 anak atau lebih. Anak kandungnya ya. Bukan anak tiri. Jadi anak kandung yang dilahirkan oleh si istrinya itu memiliki anak 3 orang atau lebih. Maka di sini bisa diisikan tanda V. Ya. Kalau anaknya kurang dari 3, maksudnya 1 sampai 2 anak, berarti diisikan tanda silang. Ini. Ya. Disesuaikan. Anak lahir hidup. Anak kembar dihitung sesuai jumlah anaknya yang lahir hidup. Ya. Kelahirannya sih 1 kalau di PK. Karena kita di sini menghitung jumlah anaknya. Berarti jumlah anak yang dilahirkan hidupnya berapa. Jika anak lahir hidup saat dikunjungi sudah meninggal atau sudah menikah, tetap dihitung. Ya. Kemudian untuk bukan peserta KB modern, ini diisikannya bukan tanda silang ataupun tanda checklist, tapi isikan dengan kode angka yang menunjukkan kesertaan ber-KB. Jika dia bukan peserta KB, maka isikan angka 0. Ya. Kalau dia peserta KB, maka isikan dengan kode KB-nya. Kode 1 untuk MOW atau steril wanita, kode 2 untuk MOP atau steril pria, kode 3 itu untuk IUD, kode 4 itu implan atau susuk, kode 5 itu suntik, kode 6 pil, 7 kondom, 8 itu mal, dan 9 tradisional. Misalkan ini memakai suntik 5. Nah, yang ini misalkan pakai pil 6. Ya. Nah, ini contoh pengisian seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam pengisiannya karena ada pengisian yang menggunakan tanda V dan silang, ada pengisian yang menggunakan kode berupa angka. Ya. Lebih sederhana daripada PK maupun pemutahiran PK. Kita lanjut lagi. Tidak banyak sih materinya. Apa nih? Ini contoh kasus. Terlalu muda istri dikurungi kurang dari 20 tahun. Ini udah tadi. Punya anak kandung berumur 0, terlalu dekat itu punya anak kandung berumur 0 sampai 59 bulan dan jarak kelahirannya dengan anak kandung sebelumnya kurang dari 2 tahun. Itu terlalu dekat. Terlalu banyak jumlah anak lahir hidup sebanyak 3 anak atau lebih. Ya. Itu terlalu banyak. Termasuk anak yang sudah menikah maupun yang meninggal. Ini contoh pasangan Pak Andi 37 tahun dan Bu Tuti 35 tahun memiliki anak, Rizky 5 tahun, Rosa 1 tahun, Rosi 1 tahun, anak kandung lahir hidup semua. Maka Pak Andi ini terkategori pus yang terlalu banyak dan pus terlalu tua untuk istrinya. Kemudian Pak Rudi 48 tahun dan Bu
dan Bu Anita 45 tahun memiliki anak, Rama 25 tahun, anak kandung hidup dan menikah, Rahma 18 tahun, anak kandung dan meninggal. Kemudian Rani 8 tahun, ya, akhir hidup. Ini terkategori terlalu banyak, ya, karena anaknya 3 orang. Kemudian Pak Agus 35 tahun dan Bu Erna 30 tahun memiliki anak, Bobi 6 tahun, Bima 2 tahun, Dona 3 bulan, dan Doni 3 bulan. Semuanya anak kandung, ya. Maka ini terkategori pertama terlalu banyak karena anaknya lebih dari 3, dan terlalu dekat karena jarak anaknya nih yang usianya 0 sampai 5, yang usianya 5 tahun ke bawah dengan yang sebelumnya terlalu dekat seperti ini. Ini karena seperti ini kembar. Kemudian ini mana ininya ya? Nah, yang ini dengan yang ini jaraknya cuman 2 tahun. Maka ini terlalu dekat. Ya. Nah, ini contoh kasus lagi, Pak Ilham 35 tahun memiliki istri sama bernama Bu Rani 32 tahun sedang hamil 6 bulan. Pada saat dikunci kader mendapat info ternyata sebulan yang lalu Pak Ilham meninggal dalam tugas. Maka pengisian kolom sasaran dan penapisan resikonya sebagai berikut. Ya. Nah, sini kolom pus diisikan dengan X karena suaminya meninggal. Ya. Kemudian pus hamil ya V karena si Ibu Rani ini kondisinya hamil saat ditemukan. Karena suaminya Pak Ilham meninggal sebulan yang lalu. Istrinya lagi hamil 6 bulan. Kemudian di sini fasilitas lingkungan tidak sehat untuk air minum kodenya 1, air minum kemasan, kemudian jambannya 1, air angsa dan memiliki septic tank. Kemudian untuk pusnya karena suaminya sudah meninggal maka diisikan dengan tanda strip semua, ya. Untuk yang pus 4 terlalu ini nih, ya. Ini. Nah, ini seharusnya diisikan yang bukan percakapan modern, berarti diisikan seharusnya bukan tanda V. Ini saya ralat dulu ya. Seharusnya diisikan dengan angka 0. Tadi. Harusnya diisikan dengan angka 0 karena 0 tadi kan bukan peserta KB. Mana nih pensilnya? Nah, ini harusnya diisikan dengan tanda kode 0. Aduh, 0-nya jelek ya. Ini ya. Sini isikan dengan angka 0. Karena dia bukan peserta KB, sedang hamil. Ya. Sepertinya caranya seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian kategori keluarga berisiko stunting. Ya. Diisi dengan tanda V jika keluarga sasaran terpenuhi kategori risiko atau tanda X jika kategori tidak berisiko menurut kriteria keluarga berisiko stunting. Kriteria keluarga berisiko stunting pertama, jika keluarga sasaran bukan PUS, minimal 1 variabel penapisan, jamban ataupun sumber air minum. Nah, jika maksudnya jika keluarga tersebut bukan keluarga PUS, maka penapisannya adalah penapisan yang fasilitas lingkungan tidak sehatnya, jamban ataupun sumber air minum jika terisi tanda V tidak layak, maka dia menjadi kategori risiko stunting. Nah, jika keluarga tersebut merupakan keluarga PUS,
Maka selain fasilitas lingkungan tidak sehat, kemudian yang PUS 4 terlalunya juga menjadi kriterianya. Ya. Minimal satu variabel jamban ataupun sumber air minum tidak layak terisi tanda V, ataupun minimal satu dari variabel 4 terlalu tadi yang ini terisi tanda V. Ya. Ini. Kemudian peringkat kesejahteraan ini otomatis dari aplikasi karena sudah apa namanya diintegrasi di apa ya namanya ya disesuaikan dengan peringkat kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK. Ya. Di sini peringkat kesejahteraan kode 1 itu berarti peringkat kesejahteraan 1, kode 2 peringkat kesejahteraan 2, kode 3 peringkat kesejahteraan 3, kode 4 peringkat kesejahteraan 4, kode 0 berarti di atas kesejahteraan 4. Kalau strip berarti keluarga belum teridentifikasi peringkat kesejahteraannya. Jika keluarga baru maka kolom ini dikosongkan saja, ya, karena nanti yang mengeluarkan dari sistem. Kemudian berikutnya adalah jenis pendampingan oleh TPK, ya. Sini dari kolom verbalnya, pendampingan oleh TPK diisikan dengan kode angka yang menunjukkan jenis pendampingan yang diterima oleh keluarga sasaran. Ini menjawab juga kenapa verbal ini sebaiknya dilakukan oleh tim TPK karena mereka yang tahu mana yang sudah didampingi, mana yang belum. Ya. Di sini untuk kode 1 berarti pendampingan fasilitasi rujukan, kode 2 fasilitasi bansos, kode 3 fasilitasi KIE, kode 4 surveillance melalui LC-MIL, kode 5 surveillance melalui EPPGM, kode 6 Bapak asuh anak stunting, kode 7 fasilitasi pemberian makanan tambahan, kode 8 tidak ada pendampingan sama sekali. Bisa diisikan lebih dari satu, kecuali kode 8, karena kode 8 kan tidak ada pendampingan. Jadi misalkan 1 sampai 7 ada semua, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian kode 7 ini dikotakin terus dikasih keterangan. Hanya bisa dipilih jika keluarga punya baduta dan atau punya balita dan atau pus hamil. Jadi kode 7 fasilitasi pemberian makanan tambahan hanya berlaku pada keluarga yang memiliki baduta, yang memiliki balita ataupun yang sedang hamil. Kemudian yang terakhir adalah tanda tangan keluarga sasaran. Ditandatangan oleh keluarga sasaran yang di verbal. Boleh itu kepala keluarganya maupun siapa yang dijumpai. Ini poin-poin pentingnya. Penapisan faktor risiko diambil dari variabel PK dan pemutakhirannya yang merupakan faktor sensitif yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting serta mudah diamati. Karena yang melakukan verbal adalah kader TPK ataupun kader KB ataupun pendata yang secara langsung mudah mengidentifikasi dan mengetahui keluarga masuk kategori resiko stunting karena jatuh pada faktor risiko apa. Khusus metode formulir perlu dipahami benar. Pertama, air minum tidak layak. Di sini kategorinya sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, dan lainnya. Ini mohon maaf, pengkategorian ini sudah tidak bisa dirubah karena memang sudah berlaku secara nasional. Kemudian sanitasi tidak layak. Di sini ada ketersediaan dan penggunaan selain milik sendiri, MCK komunal, jenis kloset bukan layar angsa, dan atau tempat pembuangan akhir tinja bukan septic tank atau tidak memiliki septic tank. Ya. Kemudian, bentar Pak Ibu. Bang Nanda, boleh nanya Iya, enggak? boleh. Di situ kan ada air minum tidak layak tuh, Hmm. termasuk air hujan. Emang air hujan tidak layak diminum ke? Untuk secara nasional, maka saya bilang secara nasional itu dianggap dikategorikan tidak layak. Ya, tuh penjelasan lebih lengkapnya mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara lebih detail
karena memang udah ketentuan seperti itu, kita ikuti saja. Tapi Bang, kalau tak layak semua Bang, berarti kecamatan ini tak layak minum air hujan semua karena Bang. Tapi kan dimasak Bang. Itu bagian analisisnya, pokoknya kita isikan saja di situ, karena kan air hujan situ kan sumber air minum kan di sini kodenya pakai 1 2 3 4 5 6 7 dan seterusnya, ya. Isikan saja sesuai dengan di sini, ya. Karena kita verbal secara nasional, kita mengikuti aturan secara nasional. Kita tidak tahu pertimbangannya apa, karena yang memikirkannya yang ahli-ahli, ya. Jadi kategorinya seperti itu. Ikutin saja dulu ya. Oke. Oke Bang, makasih. Itu Kemudian kalau maaf Mananda nanya, silakan. itu apa kalau tadi sehubungan dengan air minum, kalau keluarga itu ada air hujan juga ya untuk bantu ngerebus-ngerebus siang itu kan, cuma dia juga apa kan air pit gitu. Gimana jadinya itu? Apa? Air apa, Bu? Air pit kemasan. Oh, air kemasan. Yang ditanyakan sini kan sumber air minumnya. Yang dipakai untuk minum. Berarti pakai air kemasan. Jadi tapi ada juga istilahnya dia pakai air hujan nggak memasak. Yang paling banyak digunakan untuk minum, bukan Oh, untuk masak, untuk minum. air kemasan. Untuk minum. Oke. Ya, siap. Oke. Makasih. Bang Nanda, Kemudian, Bang, ya, bertanya Bang, untuk silakan. jenis pendampingan yang diterima, bisa back kembali tadi. Nih, Saya nggak begitu paham nih. Ini jadi kalau pendampingan yang diterima ini boleh memilih lebih dari satu. boleh lebih dari satu. Oke, Ya. oke, itu aja sih. Nah, Oke, makasih Bang. pendampingan oleh tim TPK ya. Iya, betul. Makanya usahakan untuk si yang melakukan verbal ini adalah kader TPK-nya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Ya. Selesaikan dulu materinya, Oke, Pak. baik. Nah, kemudian di sini terlalu dekat. Ini khusus untuk anak kandungnya dari si ibunya, ya. Jadi kalau misalkan dia punya anak 4, ya. Kemudian anak yang 5 tahun sama yang baru ini ada anak umurnya 2 tahun, tapi yang 5 tahun ini bukan anak kandung, itu anak angkat, berarti tidak termasuk kategori ini, karena terlalu dekat ini adalah khusus untuk anak kandung dari si ibu tadi, ya. Kemudian terlalu banyak juga sama anak kandung baik yang ada pada list anggota keluarga sudah meninggal atau sudah menikah, ya. Jadi terlalu banyak, misalkan anaknya ada 5, 2 orang anak kandung, 3 orang anak tiri dari si istrinya tadi, hitungan dari si ibunya, maka terkategori bukan terlalu banyak karena anak kandungnya cuma 2, ya. Kemudian udah, terima kasih Pak. Ini kategori risiko stunting tadi. Biasanya ini keluar dari setelah diinputkan, keluar dia di aplikasi. Peringkat kesejahteraan, ini sebagai informasi keluarga sasaran. Mana ininya nih? Spotlight. Peringkat kesejahteraan sebagai informasi keluarga sasaran termasuk sangat miskin, miskin, hampir miskin, tidak miskin. Ini perhitungannya dilakukan oleh Kemenko PMK, ya. Dan hanya keluar bagi keluarga yang sudah terdata di PK pendataan keluarga 2021 dan pemutakhirannya, ya. Kalau belum terdata di PK maupun pemutakhirannya, maka ini tidak keluar, kosongkan saja. Kemudian jenis pendampingan diterima juga ini ada perbaikan. Kalau dicetak formulir itu ada 6 kategori, ya. Kemudian ada perubahan menjadi 8 kategori, mau disesuaikan nanti. Perubahannya ini ada di form kosongnya dan di aplikasi, ya. Mohon dilihat
Karena yang formulir yang ada isinya itu hanya tercetak 6 kategori saja, ada 2 kategori penambahan. Nah, ini materi untuk pengisian formnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Saya mau nunjukkan ke aplikasi Siganya dulu untuk Bang, penginputan. izin bertanya, Bang. Ya, silakan. Eh, jadi ada satu desa, dia ini pemekaran. Tadinya 2 dusun, terus sekarang jadi 3 dusun. Mm-mm. Kebetulan desa ini masuk sebagai lokus verval. Jadi nanti Mm-mm. teknisnya gimana, Bang? Apa dulu yang harus dilakukan? Berarti kan itu kan udah ada datanya nih, ya kan di form blankonya itu. Ikutkan Ya, di form blankonya ya, diikutkan ya dulu eh, di situ karena nanti diinputkan di aplikasinya juga di Siganya juga masih ikut di wilayah yang lama. Paling solusinya nanti mohon di form di blankonya itu di form apa namanya, di formulirnya itu ditandain ya mana-mana yang masuk dusun pemekaran ya, untuk nanti ketika pemutakhiran PK berikutnya barulah kita mutakhirkan data wilayahnya, karena ini kan kaitannya dengan di aplikasi PK juga nih nantinya untuk wilayah nih ya, sama seperti PK kemarin lah. Jadi nanti ditandain mana-mana yang apa namanya pemekaran dusun mana, kan nampak situ nama kepala keluarganya mana dikasih tanda ya, itu ya solusinya ya. Oke, siap, Bang. Makasih, Bang. sama-sama. Nah, saya mau coba ke ini dulu. Mau nanya Bang, Iya, sila. ini untuk teknisnya ini nanti kita dikasih formulir dulu atau langsung smartphone? Sebenarnya ada 2 cara, formulir sama smartphone. Bebas. Formulir tetap kami cetakkan semuanya. Ini yang Desa Lokus sudah tercetak, tinggal distribusikan. Sambil jalan, kalaupun misalkan mau memakai smartphone, bisa juga. Karena tidak ada, apa namanya, tidak kayak PK kan, memang dari patok mana smartphone, mana formulir, karena kaitannya dengan pembiayaan honor si kader yang smartphone sekian, yang formulir sekian. Nah, sementara untuk yang verval ini kan tidak ada pembagian itu. Jadi operasionalnya nanti dihitung per desa. Per desa itu 460.000. Nanti diberikan kepada salah satu yang pengumpulnya, salah satu penerimanya, nanti teknisnya terserah gimana. Jadi hitungannya per desa. Kayaknya lebih enak dulu pakai formulir lah, baru di entry gitu. Bebas, ada 2 cara. Kemudian kalau misalkan pakai formulir, kemudian di entry, itu tidak menggunakan aplikasi smartphone, tapi kita masuknya ke aplikasi Siga. Yuk, kita langsung ya lah ya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, di aplikasi Siga,